Halo, selamat sore semuanya. LBH OnlyFans di sini. Kalau kemarin malam, sekarang sore ya Lim ya. Sore. Sebelumnya ada kabar kurang enak karena rekanan kita yang biasanya menengahi, biasanya membersamai itu nggak ada karena lagi sakit. Jadi So, setelah podcast kemarin iya setelah tumbang podcast dia. kemarin dia tuh mungkin takut dikejar juga kali ya. Kayaknya sih ya. Emang udah umur juga. Kita doakan yang terbaik untuk Bu Hari, semoga lekas sembuh dengan Amin. yang Jadi buat dideritanya. sekarang kita dulu lah ya, berdua dulu ya. Betul. Bu Ari nonton di rumah juga ya. Itu pun kalau bisa. Itu kalau bisa, soalnya lagi masa pemulihan katanya. Iya. Oke. Oke, ya ketika kemarin kita bahas pemimpin ya, Lim, dan juga di perkenalan pertama kita tentang banyaknya hiruk pikuk eh, politik dan juga polemik yang terjadi entah itu lingkup kampus atau bahkan negara, luar biasa. Sekarang ini adalah lagi kasus-kasus terbaru Banyak yang kasus ya. yang mengguncangkan. Nggak kelar-kelar lo dari kemarin lo ya. Jujur gue juga bingung kenapa kok bisa gitu ya di Heeh. tengah eh, kemelutnya dunia luar tentang perang, Heeh. digitalisasi, eh, teknologi gitu ya yang semakin pesat jalannya. Mhm. Di Indonesia negeri kita tercinta ini juga banyak polemiknya. Jujur gue bingung. Dan untuk kasus terbaru yang terjadi, salah satunya mungkin ya, Mhm. Apa tuh? ini adalah kekerasan seksual Oh, yang kekerasan terjadi seksual. di Universitas Indonesia. Oh, di ruang akademisi ya? Nah itu yang sangat disayangkan sebetulnya. Hmm. Padahal memang dari apa yang kita pelajari ya gitu, Mhm, mhm. gue sangat sangat menyayangkan ini terjadi karena gue meyakini apapun yang diajarkan sedari kita SD bahkan sampai dengan ke bangku perkuliahan itu selalu ditekankan hal-hal yang positif Iya, betul. mengenai moral-moral dan etika yang memang harus kita terapkan gitu Mhm, kan. mhm. Tapi sayang kenapa ini bisa terjadi gitu. Nah lu btw kan rumahnya deket-deket itu ya. Iya sih, Apa Mal. memang marah di sana atau gimana? Kita gak ngerti juga tuh. Tapi bingung juga sih ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kekerasan seksual tuh mungkin tuh yang kejadian di universitas itu karena kayak expose aja ya dan memang ketahuan ya. Jadi ada yang speak up segala Wah, macam itu bisa gitu jadi kan. betul 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 betul. Sebenarnya kalau kita lihat secara menyeluruh, Mm-mm. kejadian-kejadian kekerasan seksual itu banyak banget terjadi gitu kan. Iya. Entah di ruang akademisi, entah di luar Mm-mm. atau bahkan di dunia pekerjaan juga banyak kasus-kasus serupa gitu. Oke. Dan yang paling kacaunya ya di ruang akademisi itu ya, bukan antara mahasiswa dengan mahasiswanya aja, ada mahasiswa dengan dosennya itu, gitu. Mungkin mungkin karena lu nyenggol tentang kekerasan seksual ini di Universitas Indonesia ini yang gue baca sih memang benar adanya itu antara mahasiswa dengan mahasiswa juga ya. Iya sih Iya kan? kalau dalam Heeh. dalam cerita yang Terus beredar kalau ya. nggak salah itu juga sampai disidangin ya di kampusnya itu ya. Iya. Seru banget tuh Iya. malam-malam kan. Sampai Betul. di live-in kan gitu. Dan awalnya sidangnya itu nggak full katanya ya. Nggak full ya? Nggak full Oh, oke oke. anggotanya, hanya beberapa orang aja. Nah itu lu ngikutin terus gak sih Mal itu kasusnya? Jujur kalau untuk kasus KS ini sebetulnya hanya selewat aja. Bahkan Hmm. hanya mendengar yang terbarunya juga ya Iya. terkait kasus ini bahwa asal usulnya bagaimana, terus kenapa bisa di sidang itu tadi kan Iya gua iya bilang iya. cuma ada beberapa orang nggak full Hmm. dan akhirnya seperti apa itu selewat aja sih. Itu Jadi yang nggak full tuh maksud lu si pelakunya itu? iya si pelakunya karena kan Oh. untuk kekerasan seksual ini sendiri mohon maaf mungkin kiranya kalau salah boleh dikoreksi Hmm. dari cerita yang gua dapatkan
kekerasan seksual ini bentuknya secara verbal sebetulnya, Oh iya, oke. karena yang diobrolkan, yang dilakukan itu di lingkup grup WhatsApp. Oh, grup Iya, yang WhatsApp. beranggotakan beberapa Oh, orang berarti gitu. bukan yang kekerasan seksual yang secara fisik langsung Enggak, ya? enggak. Oke, oke. Tapi Lim, Ah, jujur nih ya, mohon maaf potong. Ini dari dasar hati yang paling dalam, juga sebagai bentuk kekecewaan dan penyesalan gitu ya, sebagai juga hasil pendidikan kita, ya hasil pendidikan di negara kita. Ini menjadi pertanyaan mendalam bagi gue secara pribadi. Sebetulnya apakah memang hari ini moral dan etika yang ada pada kita, Lim sendiri lah mungkin, atau orang-orang di luar sana yang ada di negara kita, apakah memang sudah berkurang dan semenipis itu kadarnya? Apakah tidak tidak terfikirkan hal-hal positif yang harus kita lakukan sampai dengan ya hal-hal seperti ini juga jadi terbuka gitu loh maksudnya. Karena dulu ya harus kita akui memang Nes, gimana? kalau kalau dulu itu karena tidak adanya teknologi yang semaju sekarang, Iya, saat sekarang betul. itu jadi menutupi gitu ya. Iya, iya. Positifnya memang eh, kita itu terbantu, informasi-informasi yang tertutup tadi menjadi hal yang baru dan perlu untuk segera Iya. ditindaki gitu kan. Namun dari segi negatifnya ini sangat disayangkan karena ini bisa jadi anggapan dan stigma baru bahwa berarti pendidikan di negara kita, juga moral dan etika yang selama ini sejauh ini coba ditanamkan kepada anak-anak bangsa ini mulai terkikis gitu loh. Iya, betul, Lim. betul. Gua jadi Apalagi kita bingung. lihat seorang Nah mahasiswa itu yang melakukan kekerasan seksual betul. yang melecehkan lah gitu kan martabat wanita di ruang akademisi gitu kan. Itu dia. Maksudnya gini loh, yang apa ya? Jadi kekerasan seksual ini sebenarnya misalnya ada namanya kekerasan seksual kan nggak harus korbannya perempuan, bahkan Oh iya. laki-laki pun bisa ya kan. Oh iya. Nah, terutama untuk perempuan. Sebenarnya banyak main dari gue bilang kekerasan seksual itu bukan yang ada di berita aja, bahkan di luar pun pasti banyak gitu. Cuman ada permasalahan di sini mah untuk kekerasan seksual. Misal perempuan ini merasa dirinya dilecehkan oleh seorang laki-laki. Tapi perempuan ini gak berani untuk ngomong, untuk speak up, untuk melapor. Kenapa? Karena mungkin dia ada trauma, ada rasa takut, rasa malu. Jadi sebenarnya kita sangat butuh gitu orang-orang yang mana memang eh, ada buat bisa membantu teman-teman kita yang merasa dirinya menjadi korban gitu dari kekerasan seksual ini gitu, karena banyak gitu teman-teman gue ada perempuan gitu cerita kalau dirinya tuh pernah dilakukan pelecehan segala Iya, macam. iya. Itu gue baru tahu pas dia udah kejadiannya berapa lama gitu loh. Makanya gue bilang kok lu nggak ngomong Melaporkan gitu kan, gitu ya. nggak melaporkan, kata dia iya gue malu, gue takut gitu. Oh, Jadi itu jadi tertekan, permasalahan, tertekan tertekan mal. oleh rasa malu dan takut itu berarti ya. Berarti Itu belum ada jaminan pasti terhadap seorang korban bahwa hal-hal yang dia alami itu bakal terjaga dan akan ditindaklanjuti berarti ya. kalau menurut gue sampai sekarang belum ada jaminan, walaupun memang sudah ada lembaganya kayak di kampus-kampus kan ada tuh kan Oh iya, iya. satgas yang buat laporan-laporan kekerasan seksual gitu kan. Cuman kalau menurut gue namanya kekerasan seksual itu kan mungkin tadinya orang itu nggak ada niatan gitu kan. Iya. Tapi mungkin di saat gue nggak tahu ya cara pandang dia entah dari pakaian perempuan itu Oke. atau dari fisiknya gitu. Mungkin kalau menurut gue ada kesempatan juga dari laki-laki ini untuk berbuat seperti itu. Ini Gitu. ini menarik sih Lim. Kalau kata gua ya. Walaupun tadi pembahasan di awalnya sebetulnya udah lumayan sangat-sangat masuk dan menusuk, cuma kayaknya wajib untuk kita kupas nih lebih Iya dalam iya. ya. Gimana tuh Mal? Maksud gua pertama nih, ini pertanyaan dari gua pribadi. Mungkin nanti kalau Lim juga mau bertanya juga Boleh kita boleh. saling sama-sama jawab lah. Atau bahkan nanti teman-teman yang di luar sana yang melihat mau komentar juga boleh-boleh aja, oke? Nah ini pertanyaan dari gue secara pribadi.
ketika gua sebagai produk pendidikan negeri Oke. ini juga dibumbui oleh pendidikan-pendidikan yang ada di negara kita tentang moral dan etika tadi ya, Iya. juga tradisi-tradisi dan keagamaan yang ada di negara kita. Nilai-nilai keagamaan kan sebetulnya menjadi fondasi penting ya, Betul. gitu. Dan pada zamannya saya bersekolah di bangku SD, SMP bahkan SMA itu selalu ditekankan tuh Lim. Pasti. Bahkan Untuk hal-hal yang kayak Pancasila gini kita ya. aja yang pertama ketuhanan ya Itu kan. dia, bahkan yang penting seperti itu saja memang mengarahkan untuk tidak melakukan hal-hal yang menjadi kasus hari ini gitu ya. Betul. Bang. Jadi dalam hal-hal tadi, pertanyaan gua, menurut lu Lim, kira-kira apakah benar terjadi degradasi etika dan moral berarti hari ini di lingkup, baik itu lingkup mahasiswa, baik itu lingkup remaja ataupun orang tua dan juga semua lingkup yang ada, itu akademisi kah, itu aparat kah atau lain-lain, karena gua lihat untuk yang terarah sendiri sebetulnya kan memang hari ini banyak mahasiswa dan remaja, tapi kan di luar daripada itu kita nggak tahu juga ya. Betul. Namun kalau kita mengikut apa yang Lim tadi sampaikan, banyak tadi kan yang juga tidak terap. Apakah banyaknya terap ini, banyaknya terjadi kasus ini karena adanya degradasi etika dan moral tadi? Menurut lu Lim gimana Lim? Kalau menurut gua sih, kalau kita berbicara moral ya, ya memang dengan adanya kejadian kayak gitu, kita ngerasa moral-moral para pelaku ini udah nggak ada. Dengan dia bisa merendahkan martabat wanita aja, kita udah bisa ngecap dia nggak punya moral gitu kan, nggak punya etika gitu. Tapi sebenarnya Mal, dengan kasus yang di Universitas Indonesia ini, yang tadi lu bilang, ini kan melalui grup WhatsApp ya kalau nggak salah ya. Dia melecehkan yang melalui grup WhatsApp. Kalau nggak salah ada beberapa cowok di situ bercerita ya tentang wanita A, wanita B ya, gitu ya, melecehkan. Nah, sebenarnya gini Mal, kalau kita berbicara perspektif hukum, perlu diketahui nih teman-teman nih, biar kita nggak salah pandang atau cuman berpandang dengan satu doang gitu. Iya. Di dalam perspektif hukum, dengan kejadian yang di Universitas Indonesia ini sebenarnya bisa dikenakan sanksi oleh dua pihak, kepada dua pihak kepada dua pihak bisa dikenakan sanksi. Yang pertama, yang melakukan pelecehan ini memang udah jelas, ada unsur perbuatannya, ada unsur mens reanya udah jelas kan. Tetapi perlu digarisbawahi, kenapa bisa ke publik itu isi grup WhatsApp-nya itu, karena ada yang menyebarkan Mal gitu. Oh bahasanya mungkin sekarang itu cepu ya. Mungkin gitu ya, ada yang cepuin gitu. Tapi gue bingung nih, ini lu tahu nggak sih yang nyebarin siapa? Apakah orang dalam grupnya itu? Apa di luar grupnya itu Mal? Sebelumnya gue tanya itu dulu deh. Jujur karena tadi gue menyampaikan gue selewat aja. Jadi gue nggak tahu nih siapa gitu yang menyebarkan. Oke, berarti gini deh. Misalkan yang menyebarkan itu gua lah, gua nih. Lu yang pelakunya juga apa gimana? Pelaku yang ngobrol di grup juga apa enggak? Sebetulnya harusnya berarti kan kalau ada yang di grup itu kan pelaku semua. Pelaku semua. Harusnya mereka diem dong. Iya kan. Logikanya harusnya diem dong. Nah mungkin kan maling teriak maling dong. Apa memang ada pihak ketiga? Nah itu yang misalkan nih teman-teman. Ternyata memang ada pihak ketiga. Entah pasti orang dari luar grup itu. Iya. Entah siapanya dari orang-orang yang di dalam grup itu. Misalnya kebetulan orang grup itu kan cowok semua. Berarti ada tekanan dari someone kepada cowok salah satu di situ kali. Nah, mungkin, tapi ini misalkan dulu lah ya. Karena kita belum baca penuh. Misalkan ada kasus lagi nih kayak gitu sama, tapi yang menyebarkan orang dari grup itu di luar grup itu. Misalnya gue sebagai pelakunya dan gue ada cewek gue gitu kan. Cewek gue ngeliat isi grup gue. Cewek gue nge-screenshot atau gimana caranya data dari isi chat di grup itu disebarkan di media atau enggak di up sampai ke media, intinya begitulah. Iya. Itu Mal, gue bilangin di dalam perspektif hukum itu bisa dikenakan sanksi pidana juga loh Mal. Yang menyebarkan. Kenapa? Karena di Undang-Undang ITE jelas kita dilarang untuk menyebarkan, dilarang untuk memasuki namanya grup privasi orang
gitu kan. Apalagi kita buat menyebarkan gitu, karena memang ada pasalnya. Gua bacain ya, Iya, iya. biar clear gitu kan. Jadi memang sifatnya itu private ya. Sifatnya private Dan nih. ruang-ruang private itu nggak boleh ya. Ada aturannya di pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain, dia bisa dikenakan pidana loh, Mal. Bisa dipidana, penjaranya bisa maksimal tuh bisa sampai 8 tahun loh, Mal. Panjang tuh ya. Dendanya 2 miliar. Dendanya. Dendanya 2 miliar, iya. Soalnya kenapa, Mal? Di sini jelas. Dia bukan anggota grup, ya kan? Dia juga nggak punya izin buat menyebarkan isi grup itu. Karena itu bersifat privat, gitu loh. So dalam hal ini Hmm. berarti untuk yang dipidanakan itu bukan hanya pelaku-pelaku yang melakukan KS tadi ya di lingkup grup, tapi Yang, juga yang jadi menyebarluaskan. iya benar. Jadi ada dua pihak yang bisa kena sanksi. Kalau yang Iya, iya. tersebar di media kan seakan-akan cuman si pelaku pelecehannya doang. Iya. Kalau kita orang hukum, kita nggak bisa ngeliat satu doang. Kita harus meneliti, menganalisis. Oh ternyata kita tarik lagi nih Mal kasusnya. Gimana sih itu bisa kesebar ke media? Oh ternyata ada orang di luar dari grup itu yang menyebarkan. Nah ini harus diketahui teman-teman, itu bisa kena sanksi pidana loh. Gitu. Menarik Bukannya ya. tapi bukannya kita ngebela orang Iya, melakukan betul. Pasti. perbuatan pelecehan begitu. Kita dari pandangan hukum aja. Betul. Gitu. Betul. Tapi yang jelas, Lim, berarti untuk pertanyaan gua tadi Mhm. mengenai terjadinya degradasi moral dan etika ini sudah pasti kita temukan jawabannya ya. Pasti kita Bahwa temukan di jawaban. lapangan dengan adanya kasus ini salah satunya yang terang ini menggambarkan terjadinya degradasi moral dan etika tadi. Tapi itu kan pandangan gua. Nah, kalau pandangan lo gimana? Pandangan gua pun sebetulnya Heeh. gua menilai memang hari ini terjadi degradasi moral dan etika. Tidak perlu jauh-jauh mungkin sebagai bentuk nyata daripada moral dan etika yang mestinya dijaga ya. Sesederhana catcalling. Oh iya. Itu catcalling tuh kalau nggak salah bisa dibilang pelecehan juga nggak sih? Iya. Iya. Walaupun secara verbal, Secara verbal ya. tapi ketika mengganggu sifatnya, kemudian juga harassment ya. Iya, maksudnya, iya, iya. Betul, betul. Dengan sesuatu maksud gitu, itu termasuk kekerasan seksual. Termasuk ya. Iya. Pokoknya yang namanya kekerasan seksual, misalnya gue sebagai pelaku, misalnya gue incer satu perempuan, misal gue godain dia, catcalling atau colek-colek dia, kalau dia merasa terganggu dan merasa dirugikan, itu bisa masuk ke pelecehan seksual. Tetapi kalau dia seneng, nah itu nggak masalah, Mal. Suka sama suka. Suka sama ya. suka. Kalau itu berbeda lagi. Kalau itu memang kasus yang beda lagi. Tapi Iya. pun sesuka-sukanya tetap hal tersebut adalah hal yang nggak boleh dipertontonkan secara publik. Betul, itu Bagi nggak saya, boleh, nggak enggak. boleh. Karena memang tadi kembali lagi kepada moral etika. Saya pribadi, gua itu nggak pernah untuk diajarkan oleh guru-guru bahkan dosen-dosen yang ada hari ini di kampus gua untuk melakukan hal-hal yang tidak diindahkan tadi. Karena mau bagaimanapun, tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan apa yang diajarkan, baik itu tadi secara agama, Secara agama. tradisi kita, juga apa yang ada di lingkungan kita. Kita tidak pernah diajarkan untuk merendahkan wanita. Tapi kalau menurut lu Mal, apa namanya, perbuatan kekerasan seksual kan ini cukup banyak lah ya. Cukup Kalau banyak. menurut lu faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan hal itu? Nah ini menjadi hal yang menarik. Heeh. Kembali lagi menarik dan menarik banget sebetulnya. Kenapa? Coba bisa nggak kita bahas lah ya? Dan harus sebetulnya dibahas karena ini tidak cukup dalam perspektif hukum aja, Oke. tapi ini bisa lebih dari perspektif yang lain ya. Banyak perspektifnya. Bagi gua memandang ini dalam perspektif umum, kemudian perspektif agama, perspektif norma juga yang lain. Jadi ini banyak kaitannya. Secara hukum tadi dikatakan itu masuk pada tindak pidana. Tindak pidana kekerasan Ya, seksual itu kekerasan jelas. seksual. Ya. Secara agama itu pula dijadikan tindakan yang merendahkan wanita dan ini tidak diperbolehkan Nggak boleh ya. gitu. Karena
ibu kita adalah wanita dan Ah. ibu kita itu harus ditinggikan derajatnya. Betul. Dan memang paling tinggi derajatnya antara ayah sekalipun. Kan Nah, yang seperti dibilang itu. kan surga di telapak kaki ibu Ibu, kan, iya. bukan bapak ya. Betul. Bapak-bapak harus terima. Iya, emang begitu kenyataannya kan. Seperti itu. Adapun dari perspektif Tapi norma, kalau udah nggak ada ibunya gimana, Mal? insya Allah ibumu juga Mendoakan lah ya. mendoakanmu di sana dan pasti mengajak ke surga. Itu insya Allah. Dan yang jelas dari beberapa perspektif ini, Ya. gua menyimpulkan kalau memang semestinya Mhm. yang namanya itu apa tadi, kekerasan seksual ini gitu ya, Iya, adalah hal yang harus benar-benar dihapuskan gitu. Karena ini nggak sejalan dengan pandangan kita sebagai negara yang dengan ideologinya Pancasila gitu loh. Jadi lu pengen kekerasan seksual ini kalau bisa nggak ada ya? Harusnya tidak ada dan Dimaksimalkan, kekerasan apapun itu nggak boleh. Iya, Mestinya. udah ada aturannya juga ya. Iya, seperti itu. Tapi kalau menurut lu susah nggak sih untuk dihilangkan? Bagi gua Hmm. cukup susah. Ya. Karena jangankan kekerasan seksual sebenarnya, tapi ya kejahatan-kejahatan lainnya pun itu akan selalu ada. Tapi cara meminimalisirnya lu punya nggak? Kalau untuk cara meminimalisir, Ada nggak ide gitu? ide yang terbersit dari gua adalah coba kita kuatkan kembali ideologi kita, Oke. kita cintai Kuatkan. lagi negara kita lewat bela negara yang memang coba masukan oleh para guru-guru kita. Ini harus kita pelajari betul-betul. Gue juga mungkin pengen ngasih ini ya. Yang pertama bisa kuatkan secara agama ya. Betul, agama itu juga Keagamaan kita harus kuat, iman kita harus kuat. penting. Dan yang kedua, sering-sering baca aturan. Iya, Karena betul. memang perbuatan yang udah dicantumkan di dalam undang-undang, yang dilarang di undang-undang, itu ada sanksinya setiap perbuatan itu pasti. Balik lagi, asas legalitas kan. Iya. Jadi kita untuk meminimalisir kita jadi sebagai pelaku tindak pidana, kita sering-sering baca undang-undang, kita update aturan, kita update berita, dan sering-sering ke tempat ibadah kita berdoa, sembahyang. Betul. Mungkin itu untuk cara meminimalisirnya. Iya, banyak jalan menuju Roma. Betul. Dan dalam hal ini juga banyak jalan yang bisa kita lakukan, bisa kita tekan untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi gitu ya. Tapi kalau menurut tuh ada yang bilang, kekerasan seksual faktornya perempuannya kali bajunya yang terlalu terbuka atau tingkah perempuannya yang centil. Kalau menurut tuh gimana pandangan lu? Ini agak sedikit krusial karena Atau lu digoda-godain misalnya kan? Iya, kadang juga berbentrok sebetulnya dengan prinsip gua. Cuma ada satu yang harus kita akui, ada satu yang harus kita pahami, bahwa semua hal yang ada di negara kita, bahkan di dunia ini, ada segi positif dan negatif. Oke, apa tuh Mal? Ya. Dari segi positifnya, tentu semua hal yang ada saat ini berkaitan ya. Dari cara berdandan kita hari ini, itu pasti efek atau sebab dari suatu perkembangan yang ada. Kita tentu bisa melihat teman-teman yang berdandan agak funky hari ini ya. Makin bertambahnya tahun tuh makin aneh-aneh modelnya ya. Betul. Agak terbuka hari ini. Itu kan karena fashion yang dipertontonkan secara bebas hari ini. Dan kita tidak bisa menolak perkembangan zaman. Betul. Kita juga tidak bisa mengabaikan hal itu karena memang di teknologi sendiri hari ini dengan banyaknya platform media sosial ya, yang secara bebas bisa kita akses, itu luar biasa, bisa kita contoh dengan fashion yang segimana bentuknya, seperti itu. Positifnya kita bisa lebih berwarna hidupnya. Negatifnya adalah tadi hal yang tidak kita inginkan dari segi nafsunya para pria. Tapi ada Mal. Korban pelecehan seksual, korban pemerkosaan. Ini pasti tentang tertutup. Nah, itu gimana tuh Mal? Ini salah satu yang juga jadi bahan diskus yang tidak pernah habis. Iya. Bagi gua.
karena tadi sekalipun tertutup masih ada yang nafsu gitu Makanya kan. gue juga bingung ya. Jadi sebenarnya pendapat tentang harus baju Iya, harus iya. tertutup tuh bisa dipatahkan ya Bisa dengan dipatahkan. kejadian yang pernah ada itu Bisa ya. dipatahkan. Makanya untuk hasil diskusinya adalah bukan satu arah terhadap wanitanya saja, Oke, tapi terhadap para prianya para prianya juga dalam ya. hal ini, hei kalian kaum pria yang sama jenisnya sama kita nih, ya, selama selama lu punya otak dipakai untuk mikir, silahkan berpikir dengan baik. Segala suatu tindakan yang lu lakukan itu pasti akan ada efeknya. Dan kalau lu tidak berani atas efek yang dari apa yang lu lakukan, maka lu bukan laki-laki. Betul. Ya, laki-laki yang dipegang adalah katanya. Nggak ada lagi yang bisa dipegang. Iyalah. Ya. Dan kata-kata seorang laki-laki itu selalu manis, ya kan? Tidak ada di depan publik kata-kata pria itu yang menjelek-jelekan dirinya. Iya. Maka dalam hal ini jangan buat diri kalian jelek dengan apa yang menjadi tindakan kalian, terlebih dalam tindakan kekerasan seksual. Intinya apa yang kau perbuat harus pikirkan dampak kedepannya itu. Dan tadi yang Lim sampaikan, harusnya laki-laki dengan agamanya belajar lebih dalam lagi. Lebih dalam, sering ke rumah ibadah, Betul. berdoa kepada Tuhan. Betul. Gitu. Kuatkan iman lah intinya ya. Perdalam lagi ikatannya dengan Tuhan. Betul. Karena yang menjaga kita adalah itu tadi, keimanan kita sendiri. Gitu. Dan itu sebenarnya sebuah solusi yang cukup solutif ya. Iya. Tapi bisa dibantu lebih lagi nih oleh para aparatur pemerintah kira-kira kalau memang peduli dalam hal ini, karena tidak mungkin kami sebagai masyarakat yang terus-terusan push, tapi pemerintah hanya melihat saja. Tentu semua yang ada di negara ini ketika diatur itu kan oleh kuasanya pemerintah. Tuh. Kita hanya menyampaikan. Pemerintah punya wewenang penuh ya kan? Punya wewenang penuh untuk tadi membuat, merumuskan, kemudian mengesahkan gitu. Dan dalam hal ini coba dibantu oleh aparatur pemerintah, maksimalkan aturan yang ada, maksimalkan, dan juga di lapangan juga dimaksimalkan lagi ya. Iya. Baik itu mereka penyuluhan, Betul. sosialisasi. Betul. Ya intinya benar, pengawasan lebih kuat gitu lah. Kegiatan-kegiatan di agama dipermudahkan. Betul. Karena hari ini banyak juga kesulitan kayaknya ya untuk agama sebelah saya ini legalisir dan lain-lainnya ya. Itulah. Nah, ini diperbantukan. Jangan sampai gara-gara susahnya beribadah timbul kekerasan seksual kan? Itu ngeri kan? Tapi itu Iya. bisa jadi. Bisa jadi ya. Dan ini adalah tanggung jawab pemerintah. Di samping memang kita juga harus membantu. Karena kan memang pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk memiliki agama dan berdoa kepada Tuhan masing-masing. Di pasal 22 iya. UUD itu banyak gitu. Undang-undang dasar jelas. Betul kan? Kayak gitu. Jadi memang penting hari ini untuk kita pahami sebagai lelaki bahwa kita harus tahu batasan. Betul. Tapi gini Mal, balik lagi yang tadi gue bilang dari awal, korban tuh bukan berarti cuma perempuan doang. Nah itu uniknya lagi ya. Itu ada kasus lucu juga. Iya. Laki-laki juga bisa jadi korban loh gitu loh. Betul. Pandangan lu gimana nih Mal? Kalau misalnya laki-laki dilecehkan oleh entah itu, coba misalnya laki-laki oleh laki-laki dilecehkan tuh. Nah kalau menurut lu ini moralnya gimana nih Mal? Lebih aneh lagi nih. Iya. Apa emang udah rusak itu Mal? Itu tadi menjadi poin yang sangat-sangat gue sesalkan, sangat-sangat gue sayangkan di tengah kita hidup di negara yang punya ideologi yang cukup kuat loh, gitu, punya dasar hukum yang sangat banyak untuk membatasi kita sebagai manusia berperilaku semestinya, gitu ya. Punya agama juga yang macam-macam. Di agama udah dijelasin ya, kita manusia tuh dilahirkan betul Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam lagi ya. Adam dan Bambang ya. Bukan Adam dan Usep juga bukan. Ya. Seperti itu. Jadi agak unik. Iya, jadi gue sangat-sangat menyayangkan hal itu sebetulnya. Iya. Dan ini menjadi kacaan besar ke depan bahwa berarti setiap sektor di kita itu baik pendidikan, terutama pendidikan sih ya. Ini harus diperketat lagi. Oh iya. Tentang bagaimana mengajari anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa
dan dengan harapannya nanti 2045 itu adalah Generasi emas lah ya. generasi emas ya, Indonesia Iya, emas. maksudnya gini loh, di dalam bangku perkuliahan sebelum dia masuk ke ranah ilmu pendidikan, ajarkan dulu moral dan etika Itu ditekankan dan jangan dicontohkan hal-hal yang tidak benar baik. gitu loh. Karena guru itu suri teladan seperti itu. Tidak mungkin anak-anak mencontoh eh, ya itulah gitu ya. Nggak boleh lah ya pokoknya. Betul, Iya. betul, betul. Dan ini juga jadi peran penting di rumah. Di rumah. Mm-mm. Karena pendidikan pertama seorang anak itu Dari orang tua ya. dari orang tua. Iya. Jadi Ini buat harus diajarkan. orang Terima tua kasih. nih ya, Iya, terima kasih buat papa, buat mama ya. Buat papa mama Yang bisa Yohanes juga mengajarkan, kan? bisa mengajarkan kami jadi anak yang insya Allah baik lah ya. Insya Allah lah Kita ya. tidak melenceng dari apapun Oke. itu. Dan ini juga pesan untuk orang tua di luar sana juga berarti bahwasannya tolong diajarkan anaknya untuk mereka itu nanti biar gak liar lah. Tapi kalau menurut lo berarti untuk mencegah hal-hal serupa yang terjadi pada anak-anak di bawah umur, sex education butuh nggak mal? Butuh tapi dengan waktu yang tepat. Oh, waktu yang tepat ya. Nggak mungkin kan dokter Boyke itu ngajarin anak umur 5 tahun. Anaknya juga Ya bingung. nggak Kalau- mungkin kan. Iya iya. Maksudnya semua ada waktunya. Di SMA kita ada mata pelajaran biologi. Nah, mungkin di situ waktu. Masukin baru ya materi itu ya Tapi pelan-pelan ya. tipis-tipis Iya. kan gitu. Nggak, karena ya tadi nggak mungkin dokter Dan orang tua Boyke- juga harus diingatkan. Mungkin bisa dibilang ada bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak. Nah, Iya. itu Harus betul. ditekankan gitu loh. Education apa itu ya? Dan juga bilangin kalau misalnya anaknya cowok, nanti sama cewek jangan sama cowok Iya. gitu loh. Biar jangan tambah melenceng. Betul. Soalnya banyak banget kasus-kasus kayak gitu tuh. Pesan moralnya banyak sih sebetulnya dari diskusi Mm-mm. diskusi hari ini gitu ya. Gue juga butuh waktu lebih sebetulnya untuk membahas karena nggak cukup di sini karena poin-poinnya udah jelas. Berarti di kita sekarang ini Lim terjadi degradasi moral dan etika tadi gitu ya. Kemudian perlu dan ada perbaikan mungkin penerapan hukum di negara kita ya, juga ada peningkatan akademik para generasi penerus bangsa. Sepakat sih gua. Ini penting nih gitu ya. Dan juga harus ada lagi juga kesadaran diri yang ditingkatkan mengenai tindakan-tindakan yang seperti ini gitu loh. Bahwa jangan kita lakukan karena kita adalah makhluk yang bermoral. Iya betul. Dalam pendidikan moral kita nggak diajarkan loh untuk melakukan hal-hal kotor kayak gitu ya. Kayak Padahal gitu. jangan alibinya bilang, namanya manusia nggak ada yang sempurna, jangan begini. Nah itu Padahal kalau anda berakal dan anda beragama, udah jelas-jelas agama itu melarang. betul. Dan aturan negara kita juga sangat melarang hal tersebut gitu loh. Betul. Dia jangan banyak-banyak alasan lah tentang pelecehan, kekerasan seksual itu sangat dilarang gitu loh. Iya. Terutama ruang akademisi. Jangan sampai kita lihat lagi kasus kayak gitu ya. Iya. Itu cukup bikin kita kesel, jijik segala macam ya. Campur-campur ya, Oh Mas. iya baru inget. Fakultas hukum lagi ya. Oh iya, fakultas kita juga. Aduh, kacau. Aduh, ini Beda lah, mungkin itu buat pelajaran buat teman-teman Belajar. di beberapa universitas. Buat Betul. semuanya buat belajar lah. Kedepannya jangan sampai terjadi lagi. Dan buat pelaku kekerasan seksual kalau bisa diadili lah, dihukum seadil-adilnya lah ya. sesuai dengan Untuk memberi efek jerah dan juga perlindungan bagi korbannya, Betul. ya kan? Dan buat Sepakat. wanita-wanita lainnya. sepakat. Maafkan tawa kita yang lepas di dalam obrolan ini Iya. karena bukan dalam arti kita mentertawakan kasus yang terjadi, tapi ini bentuk dari Bukan masuk kasus diketawain ya kan? ini bentuk dari keanehan tentang apa yang terjadi di samping kita punya kelengkapan Betul. dari semua aturan yang ada gitu ya, dari agama yang juga membatasi kita. Ini adalah tawa akan keanehan hal itu sih. Betul, Bang. Miris ya sekalian Miris ya, banget, di miris dalam banget. hal ini gitu. Jadi ya semoga dari teman-teman yang melihat podcast ini mendengarkan obrolan kami sedikitnya terbuka wawasannya, sedikitnya terbuka pemikirannya dan juga menjadi celah baru untuk diskusi ya. Betul. Bahwa sebetulnya kekerasan seksual atau tindak pidana lain yang terjadi itu muncul karena hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan Iya. ya. Betul, Bang. Dan juga jangan pernah kalian berhenti berpikir dalam satu sisi saja.
pikir dalam segi lain. Iya dong. Karena tadi ya sudah gua juga sampaikan ya, ternyata ada faktor-faktor lain, Banyak faktor. ada segi-segi lain, bahkan tertutup pun masih jadi target. Nah Iya. itu kan kita harus pikir kenapa. Intinya setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada dampaknya. Betul. Ada dampaknya baik atau buruk, kita harus bisa bertanggung jawabkannya. Betul. Jangan kita berpikir secara pendek gitu loh. Ada sebab, ada Ada akibat. sebab ada akibat. Dan Dan dari- yang kamu tabur itu yang kau tuai, Iya ya kan? cocok itu untuk Oke. penutup juga ya. Terima kasih teman-teman. Oke. Jadi Eh, kita cukupkan Oke. untuk podcast dan obrolan kita di malam ini. Mungkin kita akan ngobrol di luar podcast ya, karena Mungkin kayaknya kedepannya udah Bu cukup. Hari OTW sini langsung Bu ya. Hari pasti gitu. Pasti So, dia. diambil apa yang baik dan bermanfaat untuk teman-teman, silahkan dibuang. Apa yang tidak teman-teman sukai dan di save kalau suka, di like juga, jangan Oke. lupa komen ya, Komen jangan lupa, subscribe. atau follow Oke. akun-akun kita. Sampai berjumpa kembali di LBH OnlyFans. Bye bye. Bye bye.